Baiklah, akan kusesuaikan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mulai hari ini, kamu gak usah pakai ART lagi ya. Kata ibu, kamu harus bisa semuanya. Karena ibu dulu bisa tuh, meskipun kerja tetap mengerjakan pekerjaan rumah, juga mengurus anak. Kamu malah belum punya anak. Seharusnya pekerjaan rumah bisa kamu handle dong. Ucap suamiku malam ini, setelah kedatangan ibunya pagi tadi. Kenapa memangnya? Aku ya aku, ibumu ya ibumu. Jangan pernah bandingkan atau samakan, atau aku harus menjadi dia. Jawabku. Sumpah, aku muak sekali dengan ucapan suamiku barusan. Bisa-bisanya dia mengatakan itu. Padahal, selama 6 bulan ini kami menikah tak ada masalah. Karena meskipun aku mempunyai ART, tak semua pekerjaan dia yang mengerjakan. Kalau urusan mengurusi suami tetap aku, seperti memasak, membuatkan kopi, dan juga melayaninya di meja makan. Kamu kok gitu sih ngomongnya? Ibuku kan benar. Seharusnya kamu bisa mencontoh ibuku dong. Suamiku tetap kekeh saja, agar aku menuruti perkataannya. Kenapa kamu berisik sih? Kan aku juga yang bayar, bukan kamu. Ucapku semakin geram. Aku tahu kamu yang bayar. Tapi pekerjaan rumah ini kan sepele. Cuma mencuci piring, mencuci baju, menyapu, ngepel. Meskipun kamu kerja, pasti kamu tetap bisa dong membereskan rumah. Karena itu hal ringan. Lanjutnya lagi. Aku semakin geram, ku kepalkan tanganku erat-erat. Ingin rasanya boga mentah ini langsung kulayangkan saja. Tapi aku masih menghargainya sebagai seorang suami. Oh, jadi menurutmu pekerjaan rumah itu sepele? Ya sudah, kalau begitu kamu saja yang mengerjakannya. Aku setuju kalau tidak pakai ART, tapi kamu yang mengerjakannya bukan aku. Jawabku. Kok malah jadi aku? Aku kan suami. Tugasku itu mencari nafkah, bukan membersihkan rumah. Jawabnya ketus. Oh ya, kamu belajar di mana teori seperti itu? Harusnya kamu itu banyak mendengarkan ceramah, supaya otakmu itu berpikirnya benar. Tidak sembarangan seperti ini. Yang benar itu, seorang suami bertanggung jawab memberikan nafkah. Dan nafkah itu tidak hanya uang atau materi, melainkan rumah yang bersih itu termasuk juga nafkah untukku. Sekarang, coba kamu pikir. Kamu yang seharusnya bertanggung jawab memberikan rumah yang bersih untukku. Tapi tidak kamu lakukan. Bahkan rumah ini saja punyaku, bukan pemberianmu. Terus lagi, rumah yang bersih, itu aku yang menghasilkan. Aku yang membayar ART untuk membersihkan rumah ini. Kamu tidak membayarnya sama sekali. Seharusnya kamu itu bersyukur, karena aku sudah membantu meringankan tanggung jawabmu. Bukannya malah kamu semena-mena seperti ini. Alah, aku tidak peduli semua itu. Yang jelas kamu turuti perkataanku. Mulai besok, kamu tak usah pakai ART lagi, selamanya. Ucapnya dengan suara tinggi kemudian keluar dari kamar. Jadi seperti ini watak aslimu, Mas. Tapi sorry ya, aku tak akan pernah menuruti ucapanmu. Karena perkataanmu itu tidak masuk akal. Lagi pula aku yang bayar, kenapa kamu yang repot? Suruh mengerjakan sendiri tidak mau. Padahal ini tanggung jawab kamu. Ucapku. Segera aku kirim pesan singkat ke asisten rumah tanggaku. Kukatakan padanya, apapun yang terjadi, atau bila dia dipecat oleh suamiku, ya tak usah menurutinya. Karena yang membayar dia adalah aku, yang memperkerjakan dia aku bukan suamiku. Kalau dia macam-macam, kamu langsung laporkan ke aku saja. Tulisku lagi. Dengan cepat, Siti membalas chatku. Baik Bu, siap. Tentu saja. Besoknya, Siti tetap datang seperti biasa. Ia segera mengerjakan pekerjaannya, yaitu mencuci pakaian, membereskan rumah, mencuci piring, dan lain sebagainya. Sementara aku, seperti biasa juga, kalau pagi aku membuatkan sarapan dan juga kopi untuk suamiku. Kutata semua masakan yang sudah matang ke atas meja makan. Segera aku panggil suami dan juga ibu mertuaku. Iya, ibu mertuaku baru kemarin datang. Dan katanya ia akan tinggal di sini ikut dengan suamiku. Sebenarnya aku tidak masalah. Yang penting, jangan saja buat onar. Loh, kenapa Siti masih kerja?
Kan sudah ibu bilang, berhentikan saja dia. Toh kamu bisa kan mengerjakan semua ini? Ucap mertuaku berkomentar. Apa bu? Ibu gak salah bicara kah? Aku ini kerja bu. Aku kerja dari pagi sampai sore. Kapan lagi waktuku untuk membereskan rumah? Aku bisa masak saja, sudah syukur alhamdulillah. Jawabku. Ya kamu bisa bangun lebih pagi. Atau bisa kamu kerjakan setelah kamu pulang kerja kan? Katanya. Maaf bu, aku paling pagi itu bangun jam 5. Waktunya sholat subuh. Aku tak bisa bangun lebih pagi dari itu. Karena aku butuh istirahat yang cukup agar pekerjaanku bisa terhandle dengan baik. Dan aku tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah setelah aku pulang kerja. Karena aku sudah kelelahan. Aku butuh waktu untuk beristirahat. Tenagaku sudah terkuras selama di kantor. Jawabku. Kamu itu cuma kerjanya duduk dan main komputer. Capek apanya? Bukan ke sawah seperti aku dulu. Sanggah mertuaku. Jadi ibu menyepelekan pekerjaanku yang hanya duduk dan memandangi komputer? Tidak semudah yang ibu bayangkan. Otakku ini bekerja keras, Bu. Akan lebih lelah daripada bekerja fisik. Belum lagi tanggung jawab yang besar. Ibu jangan menyepelekan pekerjaanku ya. Apalagi, ibu dengan mudahnya bilang kalau aku tidak lelah dan tidak butuh istirahat. Kataku. Kamu jangan kurang ajar ngomong sama mertua. Ibu tahu kamu itu hanya alasan. Seharusnya kamu mengerjakan semuanya sendiri. Daripada uangnya untuk membayar pembantu rumah tangga. Lebih baik untuk kebutuhan rumah. Timpal ibu mertua lagi. Oh, begitu ya Bu? Kalau memang ibu tidak setuju aku memakai pembantu rumah tangga, ibu saja yang mengerjakan semua ini. Kan ibu di rumah menganggur, tidak ada kegiatan. Daripada ibu sakit karena tidak ngapa-ngapain, nanti malah sakit tulang lagi. Sindirku. Jaga bicaramu. Kamu itu bicara dengan siapa, kamu harus tahu itu. Kamu bicara dengan ibuku. Tiba-tiba suamiku datang. Tentu saja, ia akan membela ibunya. Lihat itu istrimu. Dia berani mengatai ibu seperti itu. Kurang ajar sekali dia. Linda, jaga bicaramu ya. Kamu itu tidak sopan sekali. Berani membantah ucapan ibuku. Ucap Mas Reno semakin memarahiku. Aku tidak akan begini kalau ibumu tidak mulai duluan, Mas. Aku juga berhak membela diriku. Tidak harus menuruti semua perkataan kalian. Jawabku. Kamu ini sudah dibilang masih saja. Kenapa? Tidak suka? Kalau tidak suka, pergi saja kalian dari rumahku. Kataku tegas. Aku sudah malas untuk berdebat. Merusak moodku saja. Tadinya ingin sarapan. Namun tak jadi. Aku memilih membawa bekal saja ke kantor. Sayang juga masakanku yang enak ini kalau tidak aku makan. Sudah lelah aku memasak, rugi kalau tidak memakannya. Nanti habis dimakan sama mertuaku sendiri. Segera aku berdiri, ku ambil kotak bekalku. Ku masukkan nasi, lauk pauk, dan sayur yang sudah aku masak. Kemudian segera menutupnya. Lalu bersalaman dengan suami dan juga mertuaku. Meskipun mereka enggan menerima uluran tanganku. Tapi aku tak peduli, yang penting aku sudah pamitan. Assalamualaikum, ucapku. Setelahnya aku ambil tas dan menuju mobil. Astagfirullah. Baru hari kedua saja sudah membuatku pening seperti ini. Apa aku sanggup tinggal bersama mertua dalam waktu yang lama? Kenapa sih ibu mertua harus tinggal di sini? Kalau hanya untuk membuat masalah. Kumamku. Kulajukan mobil dengan kecepatan sedang menuju kantor. Setengah jam perjalanan akhirnya sampai. Helin, kenapa kamu cemberut begitu? Ini masih pagi loh. Ledek sahabatku Risa. Aku boleh cerita nggak? Ucapku langsung. Ya silahkan, mumpung masih ada beberapa menit nih. Jawabnya. Ku ceritakan kejadian pagi ini. Risa sangat terkejut. Jadi mertuamu itu begitu ya? Tega sekali dia. Dia pikir pekerjaan kita ini mudah. Kenapa kamu tidak berhenti kerja saja? Supaya suamimu aja yang cari uang. Biar dia tahu kalau selama ini gajinya itu nggak cukup. Karena gaya hidupnya yang keterlaluan. Kata Risa. Maunya begitu, tapi sayang juga kalau aku nggak kerja. Jawabku.
Iya sih, nanti malahan kamu semakin dihina-hina oleh mereka. Kamu kerja saja, kamu masih disepelekan. Apalagi kamu nganggur, cuma mengerjakan pekerjaan rumah yang tidak digaji oleh suamimu. Lanjut Risa. Itulah yang aku pikirkan. Gimana ya caranya? Aku ingin mengusir mereka tapi kan tidak mungkin juga. Walau tadi pagi aku sempat sih menyindirnya. Ya nggak mungkin lah kamu mengusir mereka. Begini saja, kamu tetap lakukan apa yang kamu mau. Terserah mereka menanggapinya seperti apa. Kalau kamu sudah nggak kuat, bolehlah ke pengadilan. Aku temani. Aku siap. Jawab Risa. Kamu apa-apaan sih? Malah menyuruhku bercerai. Aku itu baru menikah seumur jagung dengan suamiku. Masa iya secepat itu kami bercerai? Jawabku. Daripada nanti kelamaan kamu makan hati, lebih baikkan cepat. Kamu cepat terbebas dari manusia-manusia seperti mereka. Aku saja yang mendengar ceritamu sudah sangat geli dan muak sekali. Ini baru sebentar loh. Kalau sudah berbulan-bulan gimana? Itu sih tergantung kamu ya. Kalau kamu kuat sih terserah. Tapi saranku, jangan pernah kamu menyakiti hatimu sendiri karena ingin mempertahankan pernikahan. Itu tidak perlu. Jangan seperti aku dulu. Tiba-tiba Risa mengingat masa lalunya. Iya, Risa adalah seorang janda. Ia dulu sempat bertahan dengan suaminya yang tukang selingkuh. Hanya karena memikirkan pernikahannya yang baru sebentar. Tapi akhirnya dia menyerah setelah ia sadar bahwa dirinya itu sudah sangat terluka. Iya, aku mengerti. Lihat sajalah nanti ya. Tapi kamu tenang saja, Riz. Aku tidak akan menuruti apa permintaan mereka. Bagus itu. Itu baru namanya sahabatku. Jangan pernah lemah ya. Aku akan selalu mendukungmu. Kata Risa memberi semangat. Jam kerja pun sudah waktunya. Kami semua fokus dengan pekerjaan masing-masing. Sesekali berdiskusi atau bertanya jika tidak tahu. Akhirnya, pukul 4 sore tiba, saatnya pulang kerja. Aku meregangkan otot-ototku yang sudah sangat kaku karena setelah jam istirahat tadi duduk tanpa berpindah. Ya Allah, pekerjaan macam apa ini? Cuma duduk saja tapi sangat lelah. Pinggang ini rasanya ingin copot. Gumamku. Kamu itu mengeluh terus. Kalau tidak mau kerja, berhenti saja. Terus kamu turuti saja permintaan mertuamu. Risa pun tertawa setelah menyindirku. Kamu ya? Setengah jam perjalanan akhirnya sampai di rumah. Untunglah meskipun ini jam pulang kerja tidak terlalu macet. Sehingga tidak butuh waktu lama aku di perjalanan. Assalamualaikum. Ucapku sebelum masuk rumah. Pintu tidak tertutup jadi aku langsung masuk. Betapa kagetnya aku karena ruang tamu dalam keadaan berantakan. Apa-apaan ini? Siapa yang makan kuaci dan kulitnya dibuang sembarangan begini? Jorok sekali. Kataku kesal. Seharusnya pulang kerja rumah rapi bisa membuat pikiran tenang, ini malah semakin pusing. Siti. Aku memanggil Siti ingin bertanya kenapa bisa seperti ini. Iya Bu, kenapa? Tanyanya. Siapa yang melakukan ini? Tanyaku sambil menunjuk kuaci yang berceceran di lantai. Nyonya mertua, Bu. Jawab Siti. Kenapa tidak kamu bersihkan? Tanyaku. Tadi mau saya bersihkan, tapi ia melarang. Katanya ibu saja membersihkannya karena ibu bisa, katanya begitu. Astaga, kurang ajar sekali wanita tua itu. Sekarang kamu bersihkan ya. Saya itu lelah. Saya nggak ada waktu untuk begini, saya butuh istirahat. Kataku ke Siti. Baik, Bu. Oh ya, Siti. Sekiranya rumah ini kotor, kamu langsung bersihkan saja. Dan setelah waktunya kamu pulang, langsung pulang. Oh ya, ingat ya yang kemarin aku bilang. Ucapku lagi. Siap, Bu. Siti dengan semangat segera mengambil peralatan pembersihnya. Kemudian ku tinggal ke kamar. Ibu, kenapa sih selalu membuat masalah? Kalau ibu menurut sama aku kan enak, tinggal di sini. Makan tinggal makan. Rumah sudah yang membersihkan. Ini malah bertingkah, cari masalah sama aku terus. Gerutuku. Segera aku mandi dan beristirahat. Pegal sekali semua badan ini. Apa aku ke spa saja ya? Ya, hitung-hitung untuk memanjakan diri. Oh ya, kebetulan besok kan libur. Bisa nih.
Kurang lebih pukul setengah 6 sore, suamiku baru pulang. Ya entahlah, apa yang dia kerjakan. Padahal setauku jam pulangnya sama denganku, pukul 4. Seharusnya setengah 5 atau jam 5 dia sudah sampai di rumah. Tapi ini setengah 6 baru sampai. Apa karena macet? Entahlah juga, aku tidak tahu. Linda, panggil Mas Reno. Ada apa? Jawabku. Aku sudah memecat Siti, besok dia tidak akan kerja lagi. Katanya. Aku memilih diam, malas untuk menanggapi ucapannya itu. Tak aku sudah katakan ke Siti. Tak ada yang berhak memecat dia selain aku. Kenapa kamu diam saja sih? Kata Mas Reno kesal. Terus aku harus menanggapi apa? Jawabku malas. Mas Reno pun tak menanggapi lagi. Kemudian ia segera mandi. Setelah azan maghrib, aku segera ke dapur untuk membuat makan malam. Aku masak yang gampang saja. Menumis kangkung dan menyambal udang. Setengah jam, masakanku sudah siap. Segera kuhidangkan. Lalu kupanggil seluruh penghuni rumah ini. Selesai makan nanti, kamu langsung cuci piring dan cuci pakaian. Kalau memang kamu tidak mau bangun lebih pagi, ucap ibu mertua di sela-sela dentingan sendok. Tapi aku hanya diam, malas sekali untuk menanggapinya. Kenapa kamu hanya diam? Bisu ya kamu? Ucap ibu mertua kesal. Untuk apa aku melakukannya sekarang, Bu? Jawabku. Ya karena Siti besok tidak kerja lagi di sini. Karena kan dia sudah dipecat oleh Reno. Jawab mertuaku. Oh, begitu ya? Ucapku menanggapi perkataan ibu mertua. Kok cuma oh saja? Katanya kesal. Terus aku harus apa, Bu? Harus jungkir balik? Atau harus kulempar semua piring ini ke lantai sampai pecah? Kataku lagi. Kamu apa-apaan sih? Kenapa tidak sopan begitu ngomong sama ibuku? Ucap Mas Reno tidak terima. Aku yang sudah selesai makan langsung beranjak. Kuletakkan piring kotorku di wastafel. Kemudian aku segera ke kamar. Menantu tidak tahu diri. Tidak punya sopan santun. Teriak ibu mertua. Tapi kuabaikan. Aku lanjut untuk masuk ke kamar. Kayaknya kalau kukunci dari dalam menarik nih. Gumamku. Segera kukunci pintu kamar dari dalam. Dan sudah dapat dipastikan, laki-laki yang sudah menikahiku selama 6 bulan itu tak akan bisa masuk. Kunyalakan murotal dengan volume yang maksimal, agar siapapun yang mengetuk pintu dari luar tidak bisa kudengar. Sebelum tidur, kulaksanakan sholat Isya terlebih dahulu. Barulah aku bisa beristirahat dengan tenang. Tak lama, aku segera kalah mimpi, karena tubuhku benar-benar sangat lelah. Aku bangun di pagi harinya setelah mendengar azan subuh. Aku segera bangkit ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan melaksanakan kewajibanku sebagai seorang muslim. Setelahnya aku turun ke bawah untuk memasak seperti biasanya. Namun sebelum itu, kubereskan dulu meja makan. Semua yang kumasak tadi malam habis, ludes tidak tersisa. Ya, aku sebenarnya senang kalau makananku habis, jadi tidak mubazir. Tapi yang aku kesal adalah, kenapa orang-orang itu kalau makan tidak mau meletakkan piring kotornya di wastafel? Tidak haruslah mencucinya. Tapi setidaknya, bisa kan meletakkan piring itu di tempatnya, sehingga tidak terkesan jorok di meja makan. Pagi ini, aku masak ikan goreng, sambal sayur capcay, itu saja. Simple tapi sangat bergizi. Iya, aku memang terbiasa kalau sarapan itu makan berat. Sekalian juga sih untuk makan siang. Jadi, orang rumah tidak harus bingung nanti mau makan apa. Jam 7 seperti biasa, Siti sudah datang untuk bekerja di sini. Bu, kemarin saya dipecat loh oleh Bapak. Kata Siti mengadu hal kemarin. Iya, saya sudah tahu. Tapi kamu sudah paham kan apa yang harus kamu lakukan? Sudah dong, Bu. Aku akan tetap kerja di sini karena ibu yang berhak memecatku. Jawab Siti. Bagus. Silakan kamu laksanakan pekerjaanmu seperti biasa. Kataku. Aku sudah selesai memasak. Segera kuhidangkan di atas meja. Kemudian aku lanjut mandi sambil menunggu 2 orang yang masih terlelap tidur. Loh, kenapa Siti masih kerja? Kan sudah aku pecat kamu kemarin, Siti. Kata Mas Reno karena masih melihat Siti di sini. Sudah, tidak usah dijawab. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Titahku ke Siti. Siti pun mengangguk. Kamu apa-apaan sih? Kan dia sudah aku pecat.
Seharusnya dia tidak bekerja di sini lagi, kata Mas Reno kesal. Yang bayar Siti itu aku, jadi aku yang berhak memecatnya bukan kamu. Jawabku datar. Sudah ya, pagi-pagi tidak baik berdebat, apalagi di depan makanan. Ucapku dengan sangat tegas. Kamu ini ya, berani sama suamimu. Tidak sopan kamu sebagai istri seperti itu. Omel ibu mertua. Kalau ibu tidak suka, silakan ibu pulang ke rumah ibu. Tidak usah di sini lagi, Bu. Ya, aku skakmat saja mertuaku itu agar tidak banyak bicara. Ya, malah saja untuk berdebat seperti ini. Kamu? Ibu mertua mengangkat tangannya, hendak melayangkan tamparan ke wajahku. Tampar saja, Bu. Siap-siap saja setelah ini masuk penjara. Kata aku tidak takut. Bahkan dengan terang-terangan aku mengancamnya. Reno, kamu harus kasih pelajaran ke istrimu ini. Dia semakin kurang ajar sama ibu. Adu ibu mertua ke anaknya. Mas Reno tidak bisa berkata-kata. Dia mungkin tidak menyangka kalau aku seberani ini. Aku memilih lanjut makan. Ya, untungnya moodku pagi ini tidak terlalu rusak. Meskipun selalu ada saja perdebatan. Aku makan dengan lahap, setelahnya aku letakkan piring kotor di wastafel seperti biasanya. Kamu mau kemana? Tanya Mas Reno yang melihatku sudah rapi. Aku mau ke spa. Badanku lelah, ingin memanjakan diri, jawabku. Apa-apaan ke spa segala, boros itu. Tidak perlulah, cukup istirahat juga nanti hilang capeknya. Kata ibu mertua tidak suka. Bu, aku ke spa pakai uangku sendiri, jadi bu tidak usah protes. Tak kuhiraukan lagi mereka, tak ada habisnya kalau terus aku tanggapi. Selesai memanjakan diri, aku langsung pulang. Tak lupa aku sempatkan membeli makanan kesukaanku. Wah, bagus ya. Jam segini baru pulang. Habis menghambur-hamburkan uang anakku kamu ya. Tuduh ibu mertua. Menghamburkan uang anakmu? Tidak salahkah? Uang dari anakmu saja hanya cukup untuk kebutuhan rumah ini. Bahkan kalau kurang aku yang menutupinya. Tanya saja kalau tidak percaya. Ucapku langsung. Karena aku tidak suka dituduh seperti itu. Itu tuduhan yang tidak beralasan dan tidak benar. Hei, anakku itu memberi kamu uang banyak. 5 juta per bulan. Kata ibu mertua. Besok tidak usah kamu beri uang sebanyak itu dia. Istrimu itu boros. Kamu hanya capek kerja tapi dihambur-hamburkan oleh istrimu. Kata ibu mertua mengompori anaknya. Jadi menurut ibu 5 juta itu besar. Ingat ya bu, kita ini sedang hidup di mana? Kita hidup di kota. Uang 5 juta itu hanya untuk kebutuhan rumah saja. Bahkan listrik belum tercover bu. Listrik aku yang bayar. Wifi juga aku. Belum air dan lain sebagainya. Ibu jangan anggap uang segitu itu sangat besar. Bahkan untuk kebutuhanku sendiri saja aku pakai uangku bu, yang seharusnya suamiku yang memenuhinya. Tapi dia tidak bisa bu, karena gajinya hanya 8 juta. Dan 3 jutanya sudah diberikan untuk ibu. Oh iya, aku lupa juga. Oh iya, uang 5 juta itu juga masih diminta lagi sama dia bu, untuk isi bensin. Dan beli per ngebulan. Asal ibu tahu itu ya. Kataku tegas memberitahu sebenarnya selama ini uang itu kemana saja. Kamu saja yang tidak pandai mengatur uang. Uang sebanyak itu kok bisa dibilang kurang? Lagi-lagi ibu mertua tidak bisa menerima kenyataan ini. Bu, kalau di kampung mungkin itu sangat banyak. Tapi ini di kota. Ibu mau tahu berapa pengeluaran listrikku setiap bulan? Berapa aku harus membayar air? Berapa juga aku harus membayar wifi? Yang selama ini ibu pakai? Hah? Kata aku semakin emosi. Dan asal ibu tahu ya, makanan yang selama ini ibu makan dan anakmu makan itu makanan yang bergizi dan terbaik. Tentu harganya tidak murah. Uang 5 juta itu tidak ada apa-apanya. Ucapku lagi. Istrimu ini tidak tahu diri, Reno. Beri pelajaran ke dia. Kamu pukul atau apa, biar dia tidak kurang ajar. Ucap ibu mertua. Linda, jangan keterlaluan kamu. Jangan sampai aku memukulmu. Ancam Mas Reno. Pukul saja. Kita lihat siapa yang kalah. Tantangku. Kupikir laki-laki itu tidak akan berani melakukannya. Namun ia segera berdiri dan hendak menamparku. Namun secepat kilat, segera ku tangkis tamparan itu. Kemudian ku pelintir tangannya sampai ia merasa kesakitan. Ah, lepas Linda, sakit. Kata Mas Reno kesakitan. Tapi tak semudah itu ku lepaskan. Semakin ku pelintir dan ku tekan.
agar rasa sakitnya semakin double. Linda, sakit Linda, lepaskan, kata Mas Reno berusaha melepaskan cengkeraman tanganku. Sekarang kamu tahu kan, siapa yang akan kalah kalau kamu melakukan kekerasan kepadaku? Kataku sambil menatapnya tajam. Kemudian segera ku hempaskan ia. Mas Reno hampir saja tersungkur di lantai, tapi untung saja dia masih bisa berpegangan di sofa. Setelahnya aku tinggalkan mereka. Mau macam-macam denganku, tidak bisa. Gumamku. Sepertinya Mas Reno itu lupa kalau aku bisa bela diri. Kalau cuma laki-laki dengan kekuatan seperti Mas Reno sepele bagiku. Hari Senin pun tiba, saatnya kembali bekerja. Seperti biasalah, selalu ada saja dramanya. Tapi aku sudah terbiasa sehingga aku bisa mengatasinya dengan mudah. Di sore harinya, setelah aku dan suamiku sudah berada di rumah, hari ini aku akan menagih uang nafkahnya. Karena sudah setengah jam di rumah kok dia diam saja. Mana uang nafkah untukku, Mas? Tanya aku. Oh iya, sebentar, jawab Mas Reno, kemudian segera merogoh tasnya. Lalu mengeluarkan uang lembaran berwarna merah. Ini, ucapnya sambil memberikan uang itu kepadaku. Segera aku hitung. Jumlahnya hanya 2 juta. Kenapa hanya tinggal 2 juta, Mas? Tanya aku heran. Karena kenapa 5 juta hanya tinggal 2 juta saja? Iya, kata ibu 2 juta cukup. Karena kan kamu juga kerja. Jadi, sisanya dipegang oleh ibu. Ibu yang akan menyimpannya. Jawabnya. Oh begitu ya. Baiklah. Jawabku. Aku sudah punya rencana kalau memang dia seperti ini. Kebetulan, besok itu jadwalnya belanja bulanan. Kalau untuk sayuran, aku biasa nyetok untuk 1 minggu. Dan kalau uang belanjanya hanya segini, maka akan kusesuaikan. Tenang saja, ini cukup kok. Gumamku dalam hati. Namun sebelum itu, kuhitung dulu untuk listrik, air, dan juga wifi. Enak saja aku yang bayar terus. Akan kugunakan uang ini untuk membayar itu juga. Nanti sisanya barulah akan kugunakan untuk kebutuhan rumah. Ya ampun, uang 2 juta hanya tinggal sisa 900.000 saja. Oke, aku segera menulis apa saja yang harus aku beli. Kulihat parfum suamiku sudah habis. Begitu juga dengan minyak rambutnya serta pelembab. Aku akan skip semuanya. Kalau biasanya, aku akan mengusahakan membeli meskipun pakai uangku sendiri, tapi kali ini tidak lagi. Aku memang suka penampilan suamiku yang rapi dan wangi. Tapi kalau dia sudah pelit soal uang belanja, maka tak akan ada lagi parfum mahal, pelembab, dan juga minyak rambut untuk suamiku. Sabun mandi pun untuk dia akan kuganti yang murah saja, pakai sabun batang. Sementara sabun mandiku akan kusimpan setelah aku menggunakannya. Karena aku membelinya pakai uangku sendiri. Gak salah, Bu. Cuma belanjanya ini saja. Tanya Siti keheranan. Karena pasalnya ini pertama kalinya, aku menyuruhnya belanja sangat sedikit dengan harga yang sangat murah. Kalau biasanya, lauk selalu lengkap, ini hanya ada sayur-sayuran saja. Karena budget belanja hanyalah 100.000 untuk 1 minggu. Jadi 1 bulan 400.000. Sisa 500 akan kugunakan untuk membeli sabun dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk sabun pencuci pakaian akan kukeluarkan uangku sendiri. Karena tentu tak cukup jika menggunakan uang 500.000 ini. Beras juga sudah kuganti dengan beras yang murah. Terserah mereka mau doyan atau tidak, yang jelas aku sesuaikan budget yang diberikan oleh Mas Reno. Apa-apaan ini? Sarapan cuma pakai tempe 3 potong, sayur bening 1 mangkok kecil, sambal secuil. Protes ibu mertua setelah melihat menu sarapan pagi ini. Kenapa protes, Bu? Tanyakan saja pada anakku itu, Bu. Kan dia hanya memberi aku uang belanja 2 juta. Itu sudah untuk semuanya. Kata ibu kan, sebagai istri aku harus pandai mengelola keuangan. Nah, aku sudah pandai mengelolanya, Bu. Dan inilah yang bisa aku dapatkan dari uang 2 juta pemberian suamiku. Ucapku ke ibu mertua sambil tersenyum. Tentu saja senyumku penuh arti. Udah ya, dimakan saja, tidak usah protes. Kalau mau makan enak, seperti biasa saja uang belanjanya. Dan kamu sudah tahu kan, Mas, kalaupun uang belanjanya seperti biasa, tidak bisa juga makan enak terus begini. Mungkin sesekali saja, kataku. Mereka pun diam.
tidak seperti biasanya akan terus membantah. Namun ibu mertua tidak mau sarapan. Begitu juga dengan Mas Reno. Ya aku abaikan saja. Karena memang aku yang masak daripada tidak ada yang makan lebih baik ku makan sendiri. Apa-apaan istrimu itu Reno? Keterlaluan dia. Masa ibu disuguhi dengan makanan seperti itu? Mana ada gizinya? Omel ibu mertua di ruang tamu. Meskipun agak jauh tapi samar-samar aku bisa mendengarnya. Gak tahulah bu, dia tidak mau memakai uangnya untuk menambahi uang belanja. Gimana ini bu? Jawab Mas Reno. Setelahnya aku tak mendengar percakapan mereka. Setelah ku intip ternyata mereka berbisik-bisik. Apa yang akan mereka rencanakan? Batinku. Oh jangan-jangan mereka akan mencuri uangku. Tak bisa, aku harus segera mengamankan semua aset-asetku. Nah kebetulan, aku punya ATM yang sudah tidak aktif lagi. Ini saja aku letakkan di dompetku. Barangkali mereka akan mencuri ATM-ku. Sementara ATM asliku sudah kusimpan di tempat yang aman. Dan benar, sesuai dugaan Linda. Suaminya benar-benar mencuri ATM-nya. Dan tentu saja ATM itu diserahkan ke ibunya. Aku berhasil bu, mengambil ATM Linda. Kata Reno senang, karena aksi pencuriannya berhasil. Bagus. Sini, biar ibu yang simpan. Supaya istrimu itu tidak bisa boros. Lagi pula, punya ATM dan banyak isinya juga tidak dipakai untuk kebutuhan rumah. Untuk apa? Kata ibu. Iya bu, ibu saya yang simpan. Aku percaya sama ibu. Kata Reno seyakin itu dengan ibunya. Setelahnya, kegiatan berlangsung seperti biasa. Linda berangkat bekerja begitu juga dengan Reno. Sementara wanita parubaya yang bergelar mertuanya Linda itu, kini sedang bersiap-siap untuk ke mall. Iya, ia merasa sudah menang bisa mengambil ATM menantunya. Dan ia berencana akan membelanjakan isi ATM itu untuk kesenangannya sendiri. Dasar bodoh. Bisa-bisanya kamu menyimpan ATM seceroboh itu. Ya sudah, sekarang ATM ini berada di tanganku. Kata wanita parubaya itu. Wanita bernama Gina itu dengan semangat sudah memesan taksi online. Ia tinggal menunggunya saja. Tak lama kemudian taksi online itu sudah datang. Dan segera membawanya menuju mall yang ia mau. Sesampainya di mall itu dengan percaya diri, Gina mengambil apapun yang dia mau. Tanpa dia tahu kalau ATM yang ada di tangannya tidaklah berfungsi. Tentu saja tidak ada saldonya. Setelah puas mengambil apapun yang dia mau, ia segera ke kasir untuk membayar. Kasir pun sudah menyekan semua barang belanjaannya. Pembayarannya cash, QRIS, atau debit bu? Tanya sang kasir. Ucap Gina sambil memberikan kartu debit itu ke sang kasir. Maaf bu, kartunya sudah tidak aktif lagi, tidak bisa dipakai ini. Sepertinya juga sudah diblokir. Ucap sang kasir sambil memberikan kembali kartu ATM itu. Apa? Tidak salahkah? Mungkin kamu gak bisa kali makainya. Kata Gina tidak percaya dan malah menuduh kasir yang tidak bisa memakai kartu itu. Maaf bu, saya sudah mencobanya berkali-kali, tapi tidak bisa. Jawab sang kasir apa adanya. Masa sih? Gimana sih Reno? Buru-buru Gina menelpon putranya. Reno, kenapa ATM-nya tidak bisa dipakai? Tanya Bu Gina. Loh, masa tidak bisa bu? Lagi pula emang ibu mau beli apa? Tanya Reno. Ibu lagi belanja kebutuhan rumah. Jawab Gina berbohong. Tapi ya cuma itu bu ATM yang ada di dompetnya Linda. Jawab Reno. Masa iya sih? Kayaknya ini ATM sudah lama tidak dipakai. Udah gak aktif. Kata Gina lagi. Aku gak tahu bu. Ya sudah bu, bayar saja pakai uang ibu dulu ya. Kalau Reno tidak punya uang lagi. Daripada ibu malu kan? Ucap Reno. Akhirnya Gina membayar pakai uangnya sendiri. Hari itu dia menghabiskan sampai 5 juta. Ya karena dia tidak melihat harga. Bahkan baju yang harganya 1 juta pun dia ambil beberapa potong. Ya ampun, boncos aku begini. Kurang ajar Linda. Gerutunya kesal, kemudian segera pulang. Ia pun tak membeli apapun seperti yang dia bilang ke Reno, yaitu kebutuhan rumah. Malam harinya, Linda hanya memasak nasi goreng dengan topping telur tanpa ada topping yang lainnya. Ya sesuai dengan budget yang suaminya berikan. Cuma ini makan malamnya. Lagi-lagi Gina ngomel dengan menu makanan yang tidak ia suka.
Kan udah aku bilang, Bu, aku menyesuaikan budget yang diberikan anakmu. Ya sudah dimakan saja. Uang 900.000 untuk semuanya itu dapat apa? Uang belanja untuk sayur juga cuma 100.000 satu minggu. 100.000 dapat apa, Bu, di kota? Ya inilah yang bisa aku masak, kata Linda kesal. Kamu makan sendiri saja. Aku tidak sudi, ucap Gina kemudian membanting piring itu. Hingga nasi di atasnya pun berhamburan di meja makan. Lihat Mas kelakuan ibu kamu. Tidak bersyukur dengan makanan yang sudah dimasak, ucap Linda mengadu ke suaminya. Yang biasa hal itu dilakukan oleh ibu mertuanya, tapi kali ini ia yang melakukan. Kamu juga keterlaluan. Masa cuma masak begini aja? Ibu kan gak mau, kata Reno. Ya kalau kamu mau aku masak enak, kasihlah uang belanja yang layak. Kalau kamu terus kasih aku uang segitu, ya cuma ini yang aku hidangkan, jawab Linda. Linda tetap kekeh dengan pendiriannya. Tidak akan mau mengeluarkan uangnya lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah. Intinya dia akan memanfaatkan uang yang diberi oleh suaminya. Entah cukup atau tidak, ia tak peduli. Sementara Reno, dia pusing dengan keadaan rumahnya sekarang. Dulu rumahnya terasa tentram, tidak pernah ada permasalahan seperti ini. Tapi semenjak ibunya datang, selalu ada saja masalah. Ditambah lagi ia mengurangi uang belanja istrinya. Itu semakin menambah masalah yang besar. Aku harus gimana, Bu? Linda benar-benar tidak mau mengeluarkan uangnya. Bahkan aku tidak tahu dia menyimpan ATM-nya di mana, ucap Reno ke ibunya. Kamu itu bodoh sekali sih. Kenapa tidak bisa berkutik jadi laki-laki? Ucap Gina kesal memaki anaknya sendiri. Aku sudah mencarinya, Bu. Di lemari tidak ada. Di semua tempat tidak ada. Entah dia menyimpan di mana, kata Reno. Pintar juga wanita itu. Gimana caranya kita bisa mengambil ATM-nya? Ucap Gina. Dan semua pembicaraan mereka sudah didengar oleh Linda. Tak lupa wanita itu sudah merekamnya. Jadi kalian ingin mencuri ATM-ku lagi ya? Oh tentu saja tidak bisa. Karena ATM-ku sudah berada di tempat yang sangat aman. Mobile banking. Pasti Linda punya mobile banking. Kamu ambil saja HP-nya. Terus transfer semua uangnya ke rekening ibu, ucap Gina memberi usul ke putranya itu. Tidak semudah itu, Bu. Mobile banking itu pakai password. Dan aku tidak tahu, jawab Reno. Iya juga ya, terus gimana dong? Gak taulah aku, Bu. Pusing, ucap Reno frustasi. Asik juga ya bermain-main dengan kalian, bisik Linda. Kemudian setelah mendapatkan rekaman itu, ia segera pergi. Harapanku ingin hidup bahagia bersamamu, Mas. Tapi baru 6 bulan malah semuanya jadi begini. Linda merasa hampa dengan rumah tangganya sekarang. Semenjak kedatangan mertuanya, mereka selalu bertengkar. Tak pernah mesra lagi. Bahkan ranjang ini sudah dingin berhari-hari. Tak ada lagi kehangatan di antara mereka. Dulu, Reno begitu mesra dan lembut, tapi sekarang dia sangat kasar dan pemarah. Bahkan Linda yang biasanya menjadi istri yang baik, kini ia selalu membantah suaminya. Ya karena suaminya keterlaluan. Apa aku menyerah saja ya? Gumam Linda. Karena kalau aku teruskan, pasti akan begini terus kalau Mas Reno tidak bisa berlaku adil terhadap kami. Kalau dia terus membela ibunya yang aneh itu. Aku tidak mau Mas rumah tangga kita begini. Tapi, kamu keterlaluan. Malahan kamu merencanakan hal buruk dengan istrimu sendiri. Lin, gimana rumah tanggamu? Kamu sudah lama tidak cerita? Tanya Risa di jam istirahat kantor. Masih kayak gitu, Riz? Aku bingung. Aku pengen cerai tapi gimana ya? Linda pun bingung dengan keputusannya sendiri. Memangnya kenapa? Apa lebih parah? Tanya Risa menyelidik. Iya, malahan mereka berniat untuk mencuri uangku. Astagfirullah, tega sekali suamimu itu. Bisa-bisanya dia mau mencuri uang istrinya sendiri. Dasar laki-laki tidak jelas, umpat Risa kesal. Itulah Riz, aku bingung banget. Aku masih sayang sama Mas Reno, tapi aduh, gara-gara ibunya semua jadi begini. Kalau bukan karena wanita itu yang melahirkan suamiku, mungkin aku sudah melakukan hal yang tidak tahulah. Aku sendiri saja takut membayangkannya, ucap Linda. Ya aku mengerti. Kamu itu kalau sudah emosi bisa melakukan hal yang sangat mengerikan.
Tapi gini deh, coba kamu selidiki dulu. Kenapa ibu suamimu itu sampai seperti itu? Karena kalau ibu kandungnya, gak mungkinlah mengajarkan hal seburuk itu ke anak kandungnya. Ya kalau memang dia mata duitan, seharusnya sudah mendapatkan uang dari anaknya kan cukup. Tapi ini enggak, malah mau menguasai uangmu juga. Dan aneh-aneh aja permintaannya. Kamu harus bisa mengerjakan semuanya. Padahal kamu kerja. Dan gak boleh pakai ART. Itu menurutku aneh. Seharusnya, ibu mertuamu itu menikmati saja apa yang sudah kamu kasih. Dia tinggal ongkang-ongkang kaki, makan tidur. Ini malah bertingkah. Coba deh kamu cari tahu seluk-beluk keluarga suamimu itu. Ucap Risa memberi usul. Oke deh, akan aku coba cari tahu. Akhirnya Linda mulai mencari informasi tentang keluarga suaminya. Karena selama ini yang dia tahu, kalau suaminya itu hanya tinggal memiliki seorang ibu dan tidak punya saudara lagi. Bahkan di acara pernikahannya dulu, tidak ada saudara dari ibunya yang datang, melainkan hanyalah tetangga saja. Dan Linda sendiri adalah anak yatim piatu. Dia berjuang sejak ia masih SMA. Dia bekerja keras, hingga bisa bekerja di perusahaan yang bagus, membangun rumahnya sendiri, yang ia tempati bersama suami dan ibu mertuanya. Linda pun tak mau kehilangan semua itu. Dan Linda pun masih sangat mencintai Reno. Dia ingin tahu yang sebenarnya. Jika memang nanti rumah tangganya tak bisa ia pertahankan, Linda hanya bisa pasrah. Langkah pertama yang Linda lakukan adalah datang ke kampung halaman suaminya itu untuk mencari tahu seluk-beluk tentang keluarga suaminya. Ia terpaksa berbohong ke Reno kalau dia ada pekerjaan dari kantor dan harus pergi hari ini. Untung saja, waktu 1 hari itu cukup untuk pulang dan pergi. Linda bertanya kepada tetangga yang persis di sebelah rumah ibu mertuanya. Dan dari sanalah terungkap semuanya, fakta yang selama ini tak pernah Linda tahu. Jadi, Ibu Gina itu tak punya anak. Iya, Lin. Bu Gina itu cuma perempuan yang tidak pernah menikah. Dan dia tentu kesepian hidup sendiri. Lalu, ia mengadopsi seorang anak laki-laki yang entah dia dapat dari mana. Dibesarkanlah anak laki-laki itu, yang diberi nama Reno yang menjadi suami kamu sekarang. Saya pikir kamu tahu, Lin. Ucap tetangga Ibu Gina. Saya nggak tahu sama sekali, Bu. Saya baru tahu sekarang. Jawab Gina. Ya ampun, kasihan sekali kamu. Pasti perangai Ibu Gina itu tidak baik ya terhadap kamu. Tanya tetangga itu lagi yang sepertinya sudah tahu bagaimana perangai asli Ibu Gina. Ya begitulah, Bu, makanya saya ingin tahu. Sebenarnya, benar tidak Ibu Gina itu ibu kandung Mas Reno? Karena saya kayak nggak percaya ada ibu kandung seperti itu. Ucap Gina lagi. Iya, Lin. Kami semua sudah tahu bagaimana perangai Ibu Gina itu. Makanya, kami itu nggak suka bertetangga dengan dia. Tapi ya mau tidak maulah, karena dia punya rumah di sini. Ini pun rumah sudah lama, warisan dari orang tua Gina. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu masuk saja ke dalamnya, Lin. Ucap tetangga itu lagi. Tapi kan saya nggak punya kuncinya. Jawab Linda. Tenang, saya ada. Karena saya yang ditugaskan untuk menjaga rumah ini selama dia pergi. Akhirnya, tetangga Bu Gina itu memperbolehkan Linda untuk masuk dan mencari informasi. Ia segera menggeledah kamar mertuanya itu, mencari berkas apa yang sekiranya berkaitan dengan masalahnya ini. Akte kelahiran, ini akte kelahiran Mas Reno. Tapi di sini tertulis kalau Ibu Gina sebagai ibunya. Tidak ada nama ayahnya. Linda lantas memfoto akte kelahiran itu. Dan setelah memeriksa beberapa laci, Gina menemukan buku harian. Ia membaca satu persatu lembar demi lembar. Karena menurut Linda, itu bisa mengungkapkan siapa sebenarnya Ibu Gina. Setelah membaca banyak lembar, tibalah Linda di sebuah halaman. Halaman itu menuliskan curahan isi hati Ibu Gina. Ia menceritakan bagaimana ia mendapatkan Reno. Dalam tulisannya, Bu Gina menceritakan kalau Reno ia temukan
di jalanan. Reno seorang diri, tanpa ada orang dewasa di sekitarnya. Ibu Gina iba dan membawa Reno pulang, lalu merawatnya hingga dewasa. Bu Gina sangat menyayangi Reno. Tapi setelah Reno menikah, Bu Gina merasa bahwa ia akan benar-benar kehilangan Reno. Itulah mengapa Reno baru menikah setelah umurnya 27 tahun. Padahal, dari usianya yang ke-23, ia sudah akan menikah tapi dilarang oleh Bu Gina. Karena takut kalau ia akan kehilangan Reno. Dan setelah Reno benar-benar menikah dengan Linda, Bu Gina semakin merasa ketakutan. Hingga setelah 6 bulan pernikahan anaknya, ia menyusul ke kota dan ikut tinggal bersama menantu dan anaknya. Dan ia sengaja mengusik rumah tangga Linda dan juga Reno agar mereka bercerai. Bahkan Ibu Gina juga tidak rela kalau Reno menafkahi istrinya itu. Makanya, ia melarang Reno untuk memberi uang yang banyak ke Linda. Linda hanya bisa menggelengkan kepalanya tidak percaya setelah membaca buku harian itu. Ia pun segera memasukkan buku itu ke dalam tasnya, karena buku itu akan menjadi bukti yang sangat kuat untuk memberitahu suaminya. Setelah bukti yang ia dapat dirasa cukup, Linda kembali lagi ke kota. "Mas, ayo ikut aku," ucap Linda sambil menarik tangan suaminya masuk ke dalam kamar lalu menguncinya dari dalam. "Kamu harus baca ini, Mas," kata Linda segera menyerahkan buku itu ke suaminya. "Apa sih ini?" tanya Reno seakan enggan untuk membaca buku itu. "Baca aja biar kamu tahu semuanya," titah Linda. Reno pun membaca lembar demi lembar buku harian milik ibunya. Ia tentu sangat terkejut. Bahkan dia juga baru tahu kalau ia adalah anak angkat dari ibunya sendiri. "Jadi aku bukan anak kandung ibu," kata Reno. Ia terlihat sangat sedih. "Iya, Mas." "Apa kamu baru tahu?" tanya Linda. "Iya, aku baru tahu. Selama ini ibu bilang kalau aku itu anak kandungnya karena akte memang ada. Dan memang tidak ada nama ayahnya. Ibu bilang ayahku itu sudah mati saat aku belum dilahirkan. Makanya tidak ada nama ayahnya. Karena mereka dulu menikah siri. Itu keterangan dari ibu," jawab Reno. "Terus sekarang kalau kamu sudah tahu, kamu mau bagaimana, Mas?" tanya Linda lagi. "Aku nggak tahu. Tapi mau bagaimanapun, aku tetap hutang budi. Karena dia yang sudah menyelamatkan aku. Tapi kamu coba baca ujungnya, Mas. Apa yang ibumu rencanakan terhadap rumah tangga kita?" kata Linda. Ia segera membukakan lembar yang berisi rencana busuk Ibu Gina. "Apa? Jadi rencana ibu seperti ini?" Reno tidak menyangka kalau ibunya sejahat itu. "Iya, Mas." "Terus kalau kamu sudah tahu ibumu begini, kamu mau bagaimana, Mas? Apa kamu tetap hormat sama ibu kamu?" "Aku tidak melarang, Mas, kamu hormat sama ibu kamu. Tapi, tolong, Mas, selesaikan masalah ini. Kalau memang kamu mau rumah tangga kita baik-baik saja," kata Linda tegas. Akhirnya Reno langsung menanyakan perihal buku harian itu ke Ibu Gina. "Kamu dapat dari mana buku harian ini?" tanya Ibu Gina terkejut, karena tidak menyangka kalau Reno bisa mendapatkan buku hariannya. "Gak penting dapat dari mana, Bu. Tapi tolong jelaskan ke Reno, Bu. Apa maksud catatan ibu yang ini?" Tunjuk Reno ke catatan yang ia maksud. "Reno, ibu cuma cemburu sama kamu dan istri kamu. Setelah kamu menikah, kamu jarang telepon ibu. Kamu jadi lupa ya sama ibu gara-gara nikah. Makanya ibu gak suka sama istri kamu itu," jawab Ibu Gina. "Bu, Reno kan pasti seminggu sekali telepon ibu. Reno kan di sini sibuk kerja, Bu. Reno juga masih kasih uang kan ke ibu. Dan kalau memang ibu mau tinggal sama Reno supaya bisa dekat sama Reno, Reno gak apa-apa. Tapi Bu tolong jangan merencanakan ini, Bu. Reno sayang sama ibu, makanya setiap apa yang ibu bilang Reno nurut," kata Reno. "Tolong, Bu, hapus niat jahat ibu. Kami sayang sama ibu." "Iya, Bu. Linda sayang sama ibu. Maafin Linda ya, Bu, karena tidak memahami perasaan ibu. Bu, Linda itu memang istrinya Mas Reno. Tapi Linda tidak bermaksud untuk mengambil Mas Reno dari ibu.
Kami tetap sayang sama ibu, terutama Mas Reno, Bu. Ibu jangan berpikiran yang tidak-tidak ya, Bu. Kami semua sayang sama ibu. Ibu jangan mikir yang aneh-aneh. Aku sama sekali tidak merebut Mas Reno dari ibu. Ya, Bu. Linda berusaha meyakinkan mertuanya. Maafin Reno, Bu. Kalau Reno jarang nelpon ibu. Tapi bukan bermaksud Reno lupa sama ibu, enggak, Bu. Reno juga selalu berusaha untuk setiap bulan pulang ke rumah kan, Bu. Sama sekali Reno gak lupa sama ibu. Ucap Reno lembut ke ibunya. Bu Gina pun menangis. Maafin ibu ya. Ibu terlalu cemburu sama kalian. Maafin ibu. Bu Gina seperti sudah menyadari kesalahannya. Namun, apakah secepat itu? Ibu jangan begini lagi ya. Kita tinggal sama-sama di sini, biar ibu gak kesepian di sana. Ya, Bu. Tapi ibu, biasa saja, tidak usah seperti kemarin. Linda akan berusaha menjadi menantu yang baik, Bu. Ibu gak usah khawatir ya. Ibu tinggal tenang di sini, menikmati hidup dan masa tua ibu. Ucap Linda dengan lembut. Kamu gak marah lagi sama ibu, nak? Tanya Ibu Gina. Enggak, Bu. Yang penting, ibu tidak seperti kemarin lagi. Kata Linda. Kamu gak lupa sama ibu kan, Reno? Tanya Ibu Gina ke Reno. Enggak, Bu. Meskipun aku tahu kalau ibu bukan ibu kandungku. Jawab Reno. Akhirnya mulai hari itu, Ibu Gina berusaha untuk berubah. Dia tak lagi mengusik kehidupan rumah tangga anaknya. Ia menerima apapun yang diberikan oleh Reno. Bahkan sekarang, Linda pun ikut memberikan uang jajan untuk mertuanya. Jadi uang yang diterima oleh Ibu Gina setiap bulannya mencapai 4 juta rupiah. Ya, itu sudah sangat cukup karena hanya untuk dirinya sendiri. Apalagi semua kebutuhan yang menanggung adalah Linda. Sejak kehidupan mereka sudah mulai baik, rumah tangga Reno dan juga Linda juga membaik lagi. Mereka semakin hangat. Bahkan, setiap seminggu sekali selalu meluangkan waktu untuk jalan-jalan bersama Bu Gina. Menyenangkan hati orang tua mereka karena memang saat ini, Ibu Gina adalah satu-satunya orang tua yang mereka miliki. Alhamdulillah, ibu sudah berubah ya, Mas? Kata Linda ke suaminya. Iya sayang, maafin aku ya. Kalau aku sudah berlaku buruk sama kamu, ucap Reno. Iya Mas, gak apa-apa. Semua manusia itu pasti punya salah. Yang penting, bagaimana caranya memperbaiki kesalahan itu dan tidak mengulanginya lagi. Jawab Linda. Kehidupan yang damai membawa dampak yang sangat positif. Reno alhamdulillah mendapatkan kenaikan jabatan. Itu artinya gajinya juga naik. Ia bisa memberikan kehidupan yang lebih layak untuk istri dan juga ibunya. Makasih ya Lin, kamu sudah mau menerima ibu dan menyayangi ibu seperti ibu kamu sendiri. Ucap Bu Gina kepada menantunya. Iya Bu, sama-sama. Makasih ya Bu. Ibu sudah baik kepada kami, kata Linda. Bukan ibu yang baik, tapi kalian yang baik. Sehingga ibu yang jahat ini pun bisa ikut baik. Jawab Ibu Gina. Mereka pun semakin menikmati kehidupan yang nyaman dan damai. Setelah 1 tahun pernikahan Linda dan Reno, akhirnya Linda hamil. Ya, mereka akan segera mendapatkan seorang anak. Alhamdulillahnya, Linda tidak mabuk berat. Jadi dia masih bisa bekerja. Karena Linda tidak ingin menganggur di rumah. Sebab dia pernah mengalami hal yang hampir saja membuat rumah tangganya hancur. Itulah makanya ia tetap mengantisipasi dengan bekerja. Jika suatu saat dia ditinggalkan oleh suaminya, ia tidak pusing soal uang. Demikian cerita ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Meskipun sudah memiliki kehidupan yang nyaman, alangkah baiknya seorang perempuan itu tetap berpenghasilan. Jika tak bisa bekerja di luar, sekarang ini banyak juga pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Yang penting, kita pandai saja mengatur waktu dan juga melihat peluang. Terima kasih ya Bunda sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.